Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat channel Imajinasi, pada channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang saham atau biasa disebut dengan stok, konsep dasar saham, serta valuasi saham. Langsung saja kita masuk pada pembahasan konsep dasar saham serta valuasinya. Pada dasarnya, perusahaan merupakan satu entitas yang memiliki kekayaan dan terpisah dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Posisi kekayaan perusahaan ini dapat dilihat melalui laporan neraca yang dibuat oleh perusahaan setiap akhir periode. Di dalam neraca terdapat sisi aktiva dan sisi pasifa, yang mana sisi aktiva di sini menunjukkan pos aktiva lancar dan pos aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Sisi aktiva inilah yang memperlihatkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara di sisi pasifa merupakan informasi yang menyediakan tentang bagaimana aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai. Apakah aktiva tersebut dibiayai oleh kewajiban atau aktiva tersebut dibiayai melalui modal pemilik. Di sisi pasifa terdapat dua pos besar, yaitu kewajiban atau hutang dan ekuitas. Untuk kewajiban atau hutang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang atau hutang tidak lancar. Dan yang kedua adalah ekuitas atau equity. Ekuitas inilah di dalam perusahaan terdiri dari saham dan laba ditahan. Saham sendiri di dalam perusahaan dibagi berdasarkan bentuk-bentuknya, yaitu saham biasa, ada saham preferred, dan ada saham istimewa. Jadi pembahasan tentang saham pada dasarnya mengerucut pada sisi ekuitas di dalam neraca perusahaan, atau dalam artian bahwa saham ini merupakan salah satu bagian di dalam ekuitas perusahaan, yang mana ekuitas ini merupakan salah satu bentuk yang digunakan perusahaan dalam membiayai aktiva perusahaan. Terdapat beberapa macam saham tergantung dari bentuk-bentuk yang disediakan oleh masing-masing perusahaan. Apakah saham biasa, saham preferred, saham istimewa. Saham atau stok secara konseptual hampir sama dengan obligasi. Hanya saja obligasi merupakan surat pengakuan hutang. Pembahasan obligasi dapat dilihat pada video tentang obligasi dan valuasi obligasi. Konsep dasar saham, perusahaan pada tingkat kebutuhan dana tertentu menerbitkan surat milik
Jadi ketika perusahaan membutuhkan dana, dapat menggunakan metode untuk menerbitkan surat kepemilikan perusahaan. Surat tersebut kemudian dijual di pasaran dan direspon oleh investor yang bersedia untuk masuk dalam kepemilikan perusahaan. Investor tersebut sebagai pihak surplus spending units kemudian merespon surat yang dijual oleh perusahaan, yang mana surat tersebut merupakan bentuk kepemilikan terhadap perusahaan yang menerbitkan surat yang dimaksud. Ketika investor merespon surat tersebut, investor mengalirkan dananya kepada perusahaan dengan cara membeli surat yang diterbitkan oleh perusahaan. Surat yang dimaksud di sini adalah saham atau stocks. Olehnya itu, saham atau stok merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Atau dengan kata lain, saham merupakan surat yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Saham dalam hal atau dalam proses jual belinya masuk dalam dua pasar. Yang pertama adalah pasar perdana dan yang kedua adalah pasar sekunder. Untuk skema pasar perdana, perusahaan dan investor tidak serta-merta langsung melakukan transaksi jual beli saham, melainkan melalui mekanisme-mekanisme yang ditentukan di dalam skema pasar perdana. Skema pasar perdana dimediasi oleh salah satu institusi yang dipercaya oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli saham. Dalam skema perdana ini, perusahaan sebagai emiten menerbitkan saham yang dimaksud, kemudian meminta penjamin emisi untuk mempublikasikan kepada masyarakat siapa saja yang ingin melakukan investasi di dalam perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham. Sebagaimana halnya investor juga ketika ingin menginvestasikan dana yang dimiliki oleh investor tidak langsung masuk ke perusahaan, melainkan melewati jalur institusi yang dipercaya mampu memediasi transaksi dengan perusahaan atau emiten penerbit saham. Ketika investor telah menentukan bahwa perusahaan yang dimaksud ingin dibeli sahamnya, kemudian penjamin emisi memberikan saham senilai harga tertentu kepada investor, dan kemudian dari transaksi tersebut dana yang dimiliki oleh investor masuk kepada agen penjual dan diteruskan masuk ke perusahaan. Skema pasar perdana ini biasa disebut dengan IPO atau Initial Public Offering.
perusahaan dan investor melakukan transaksi perdana terhadap saham perusahaan dengan mekanisme yang dimediasi oleh institusi yang dipercaya untuk melakukan transaksi pada pasar perdana. Inilah mekanisme di dalam skema pasar perdana. Jadi perusahaan tidak serta-merta menerbitkan saham kemudian mempublikasikan kepada masyarakat siapa yang ingin membeli saham, melainkan perusahaan bekerja sama dengan institusi tertentu untuk kemudian melakukan initial public offering pada pasar perdana. Ini untuk skema pada pasar perdana. Sementara untuk skema pasar sekunder, pada skema ini saham yang telah dijual ke publik pada pasar sekunder kemudian dapat diperjualbelikan antar sesama investor melalui pasar sekunder. Ibaratnya dalam transaksi jual beli secara umum di masyarakat, pasar perdana merupakan pasar yang memberikan fasilitas jual beli kepada tangan pertama atau dari tangan pertama, atau dalam artian pembeli membeli secara langsung dari penjual pertama. Sementara di pasar sekunder, pemegang saham ketika ingin menjual saham tersebut dapat langsung menjualnya ke investor yang lain. Jadi investor B ketika ingin membeli saham perusahaan A, dia harus membeli saham tersebut melalui investor A, tidak langsung ke perusahaan A. Itu untuk skema pasar sekunder. Skemanya dapat dilihat di lantai bursa terdapat media untuk melakukan transaksi baik itu jual maupun beli yang dilakukan oleh investor jual dan investor beli. Ketika investor jual, investor yang memegang saham yang ingin menjual saham tersebut dimediasi oleh bursa. Dalam hal ini di Indonesia ada yang disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Pada lantai bursa inilah investor jual menjual saham dan kemudian investor beli membeli saham yang dilakukan oleh masing-masing pialang jual dan pialang beli, yang kemudian pialang inilah yang memediasi setiap investor untuk melakukan transaksi di lantai bursa. Pada dasarnya, seluruh investor tidak bisa secara langsung main di lantai bursa, melainkan dia melewati alur atau melewati pos pialang untuk kemudian melakukan transaksi di lantai bursa, baik itu transaksi jual maupun transaksi beli. Nah, ada yang disebut dengan lembaga clearing dan penjamin, dan ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Masing-masing lembaga ini merupakan lembaga yang memediasi seluruh transaksi yang terjadi di dalam pasar sekunder. Ketika investor jual ingin melakukan penjualan, dia harus mengorder jual bahwa saham yang dipegangnya ingin dijual.
Sementara ada investor beli yang ingin melakukan investasi dan kemudian melakukan order beli melalui pialang. Masing-masing pialang mereka dijadikan media untuk melakukan order, apakah itu order jual atau order beli. Setelah itu, ketika investor menjual dan ada investor yang ingin membeli, pada lantai bursa kemudian meneruskan pada lembaga clearing, lembaga penjamin saham, penjamin transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak terhadap saham yang dimaksudkan. Kemudian dari lembaga clearing kemudian terus masuk pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi. Dari masing-masing inilah kemudian investor jual memperoleh harga dari atau memperoleh dana dari hasil penjualannya, dan investor beli memperoleh saham dari hasil pembeliannya melalui skema pasar sekunder. Jadi dalam skema pasar sekunder ini tidak serta-merta terjadi transaksi jual beli antar investor, melainkan dimediasi oleh beberapa institusi. Untuk apa? Agar transaksi yang dilakukan di antar masing-masing pihak tetap aman. Setiap saham yang dijual atau dibeli, situasinya bebas dari risiko. Apakah yang dimaksud dengan risiko kegagalan transaksi atau mungkin risiko penipuan dan semacamnya, itu dijamin oleh masing-masing institusi di dalam skema pasar sekunder. Jadi di dalam transaksi saham ada dua skema pasar yang harus dilalui. Yang pertama itu skema pasar primer dan yang kedua adalah skema pasar sekunder. Untuk skema pasar primer, pasar tersebut merupakan pasar perdana ketika sebuah perusahaan atau emiten penerbit saham ingin mempublikasikan sahamnya untuk dijual kepada masyarakat. Ketika masyarakat merespon untuk membeli saham tersebut langsung pada perusahaan, kemudian masuklah pada skema kedua, yaitu skema pasar sekunder, yang mana investor pemegang saham tersebut ingin menjual kepada investor yang lainnya. Itulah skema pasar sekunder. Disinilah kemudian aliran dana terjadi. Berikutnya, contoh dari saham. Di sini ada salah satu contoh preferred stock atau saham preferred. Ini juga saham. Ini beberapa contoh saham yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan. Nah, berikutnya ada jenis-jenis saham berdasarkan kepemilikannya. Jadi saham itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa bentuk tergantung dari masing-masing bentuk saham tersebut. Di sini ada jenis saham berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada saham biasa. Yang kedua ada saham preferred dan yang ketiga adalah saham istimewa. Apa yang dimaksud dengan saham biasa? Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen, hak atas harta kekayaan perusahaan bila perusahaan mengalami likuidasi. Jadi saham biasa ini merupakan saham yang dipegang oleh pemilik
Akan tetapi statusnya ketika terdapat pembagian dividen setelah dilakukannya rapat umum pemegang saham dan diputuskan bahwa dividen akan dibagi, maka pemilik saham ini akan menerima dividen ketika seluruh pemegang saham yang lain di luar saham biasa menerima dividen tersebut. Dan jika terjadi likuidasi atau kebangkrutan dan perusahaan tersebut kemudian dilikuidasi atau dijual, maka hak-hak dari pemegang saham biasa akan diperoleh ketika seluruh hak pemegang saham di luar saham biasa telah dibayarkan. Berikutnya ada yang disebut dengan saham preference, yaitu saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya. Jadi di sini ada hak prioritas. Hak prioritas yang dimaksud di sini adalah bahwa saham preference merupakan pemegang saham yang didahulukan ketika terdapat pembagian dividen atau terdapat pembayaran hak ketika perusahaan mengalami likuidasi. Berikutnya ada yang disebut dengan saham istimewa. Saham istimewa di sini adalah pemegang dari saham ini memiliki hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, baik itu saham biasa maupun saham preference, terutama hak dalam proses penunjukan direksi. Biasanya saham ini dimiliki oleh pemerintah dan jumlahnya tidak banyak, hanya 1 lembar. Inilah jenis saham berdasarkan kepemilikannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan jenis saham berdasarkan cara peralihannya. Apa saja? Pertama, saham atas unjuk, bearer stocks. Kedua, saham atas nama. Apa yang dimaksud saham atas unjuk? Yaitu pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya, sehingga lebih mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor yang lain. Atau dalam artian saham ini mudah ditransaksikan. Saham atas nama, saham jenis ini ditulis dengan nama sesuai dengan pembelinya, sehingga cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Tidak seperti dengan saham atas unjuk, model transaksinya sangat-sangat sederhana. Melainkan untuk saham atas nama, model transaksinya harus melalui prosedur-prosedur tertentu yang lebih rumit daripada transaksi saham atas unjuk. Selanjutnya, lebih spesifik pada saham biasa. Apa sih saham biasa itu? Karakteristik daripada saham biasa, yang pertama, hak klaimnya terakhir. Ketika terjadi likuidasi, hak klaim terhadap aktiva perusahaan posisinya paling akhir ketika seluruh hak pemegang saham yang lainnya telah terpenuhi. Yang kedua, karakteristik saham biasa yaitu hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada RUPS. Jadi hak suara pemegang saham ini proporsional ketika
terdapat pemilihan direksi atau kebijakan yang ingin ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, sehubungan dengan dividen. Dividen jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui dalam RUPS. Jadi saham biasa ini pembagian dividennya ditentukan ketika perusahaan memperoleh laba dan disetujui dalam RUPS. Jadi kalau perusahaan tidak memperoleh laba, berarti pemegang saham ini tidak mendapat dividen. Selanjutnya ada hak membeli setiap tambahan saham yang dijual oleh perusahaan. Jadi hak ini ketika perusahaan menerbitkan saham, jadi misalnya perusahaan kemudian memutuskan untuk melakukan penerbitan saham kembali, maka pemegang saham ini yang ditawari oleh perusahaan, apakah Anda ingin membeli saham yang diterbitkan baru saja atau tidak. Kalau pemegang saham ingin membeli saham tersebut, maka pemegang saham biasa berhak untuk membeli. Jika pemegang saham biasa tidak ingin membeli saham tersebut, maka perusahaan baru mempublikasikannya kepada masyarakat. Itu karakteristik untuk pemegang saham biasa. Yang terakhir, bahwa saham biasa tidak memiliki jatuh tempo. Dalam artian, saham ini sesuai dengan umur perusahaan, sepanjang umur perusahaan berlangsung. Berikutnya, saham preferen. Karakteristik daripada saham ini yang pertama, hak klaim lebih dulu dibandingkan dengan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. Artinya, ketika perusahaan mengalami masalah dan hendak dijual, maka hak pemegang saham preferen didahulukan. Pemegang saham preferenlah yang kemudian dibayarkan pertama kali atas hak terhadap aktiva perusahaan. Akan tetapi, pemegang saham preferen tidak punya hak proporsional di dalam keputusan-keputusan RUPS. Tidak ada hak suara di dalam baik itu penunjukan direksi atau dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, bila pada tahun tertentu dividen saham preferen tidak terbayar, maka akan diakumulasi pada pembayaran dividen tahun berikutnya. Secara kasar dapat diartikan bahwa pemegang saham preferen tetap mendapatkan dividen, baik ketika perusahaan dalam kondisi tidak memperoleh laba atau memperoleh laba. Ketika perusahaan tidak memperoleh laba dan dividen tidak dibayarkan, maka pemegang saham preferen tetap akan memperoleh dividen tersebut, namun pada periode berikutnya ketika perusahaan membagikan dividen. Selanjutnya, saham preferen dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi, saham ini pada dasarnya dapat dikonversi
menjadi saham bentuk biasa. Jika suatu waktu tertentu saham preferred ini ingin dikonversi, maka saham ini dapat dikonversi menjadi saham bentuk biasa. Selanjutnya, tidak ada jatuh tempo, namun dividen yang diberikan pada saham preferred berjumlah tetap. Jadi sifatnya tetap. Dividen ini sifatnya tetap. Itulah karakteristik dari saham preferred. Berikutnya ada pendapatan saham. Jadi saham juga memiliki imbal hasil atau pendapatan. Apa saja? Yang pertama, dividend yield atau pendapatan dalam bentuk dividen. Dan yang kedua adalah capital gain. Apa sih dividen yield? Dividen yield merupakan pendapatan yang akan diterima pemegang saham dalam jumlah tertentu dan diterima jika terdapat laba serta disetujui dalam RUPS untuk dibagi. Jadi dividen ini merupakan pendapatan yang sifatnya tetap. Tetap dalam artian ketika rapat umum pemegang saham ditentukan untuk dibagi, maka seluruh pemegang saham memperoleh dividen. Berikutnya capital gain. Capital gain merupakan pendapatan yang diterima jika saham tersebut dijual pada harga di atas harga belinya, atau dalam artian lain, keuntungan modal sepanjang tahun tertentu dibagi harga awalnya. Sederhananya begini, capital gain yang dimaksud ketika investor A membeli saham seharga Rp10.000 dan pada saat tertentu dia menjual saham tersebut seharga Rp12.000, maka capital gain yang diperoleh dari transaksi penjualan tersebut adalah sebesar Rp2.000. Harga jual berada di atas harga beli saham. Itu yang dimaksud dengan capital gain. Jadi ada dua imbal hasil di dalam saham. Yang pertama adalah dividend yield dan yang kedua adalah capital gain. Selanjutnya ada yang disebut dengan indeks saham. Indeks saham merupakan angka yang menunjukkan berapa besar perubahan harga saham dari harga saham sebelumnya. Jadi harga saham pada dasarnya fluktuatif, tidak bersifat tetap, tergantung bagaimana pasar merespon saham tersebut. Oleh karenanya itu terdapat angka indeks di dalam harga saham. Apa itu indeks saham? Merupakan angka yang menunjukkan berapa besar perubahan harga saham dari harga saham sebelumnya. Apakah perubahan ini turun atau perubahan ini naik, tergantung daripada harga saham yang berlaku pada waktu tertentu. Harga saham terdapat perubahan harga secara harian atau bulanan, atau periode waktu lainnya sesuai dengan kebutuhan data. Ada juga yang data yang menyediakan perubahan setiap waktu.
tergantung dengan tingkat kebutuhan data, apakah per jam, per hari, per bulan, per tahun. Indeks saham dapat dilihat pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, indeks saham, perubahan pada indeks ini lazimnya dinyatakan dalam poin atau titik. Tapi untuk kepentingan tertentu biasanya dinyatakan dalam persentase. Ini salah satu contoh bentuk indeks saham yang ada di pasar. Misalnya, ini data harian, perubahan yang diperoleh secara harian. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, indeks untuk hari Senin adalah 715. Indeks hari Selasa adalah 720. Berarti dari hari Senin ke hari Selasa terdapat perubahan sebesar 5 poin. Atau dalam persentase terdapat perubahan positif sebesar 0,699. Begitupun untuk hari selanjutnya. Hari Rabu misalnya, indeks sebesar 717 dengan tingkat perubahan adalah sebesar minus 3 poin atau turun sebanyak 3 poin. Serta hari-hari berikutnya, Kamis dan Jumat. Kenapa sih indeks saham? Seberapa penting angka ini di dalam pasar saham? Indeks saham sangat penting dalam investasi karena angka ini sebagai indikator awal dari kondisi pasar. Jadi, ketika ingin melihat situasi pasar, biasanya investor akan merujuk pada indeks saham. Apakah indeks saham ini meningkat ataukah indeks saham ini turun? Biasanya salah satu indikator dalam melihat kondisi ekonomi sebuah negara, investor akan merujuk pada indeks saham. Indeks saham merupakan salah satu indikator dari sekian indikator lainnya yang dapat memperlihatkan situasi ekonomi sebuah negara. Dalam pasar dapat lihat bahwa ketika indeks mengalami tren yang turun, berarti pasar dalam kondisi bearish. Ketika indeks saham mengalami tren yang meningkat, berarti pasar dalam kondisi bullish. Tergantung dari bagaimana indeks saham yang terjadi di pasar, apakah dia naik atau turun. Ini salah satu contoh lantai bursa yang ada di Amerika, New York Stock Exchange. Di Indonesia, lantai bursa IDX, Indonesia Stock Exchange, atau Bursa Efek Indonesia. Ini salah satu bentuk indeks saham. Ini menggunakan aplikasi untuk melihat ada candlestick, ada warna merah, candlestick merah, ada candlestick biru. Ketika teman sahabat-sahabat channel Imajinasi ingin berinvestasi saham, maka ini menjadi salah satu alternatif dalam melihat situasi terhadap saham yang ingin dianalisis. Itulah tadi penjelasan singkat sehubungan dengan konsep dasar saham dan valuasi saham.
Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menilai saham. Tetap pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel Imajinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.